Selamat datang di channel Teman Fisika. Temanku, temanmu, teman kita belajar fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan letak bayangan pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung. Udah siap? Oke, kita mulai. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu bagian-bagian pada pemantulan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Bisa kita lihat di sini ada cermin bagian depan dan cermin bagian belakang. Lalu di sini ada sumbu utama atau garis yang melewati titik tengah dari cermin cekung tersebut. Lalu ada titik fokus di mana ini adalah tempat berkumpulnya berkas cahaya yang datang ke cermin cekung. Selanjutnya di sini ada titik R, dia itu adalah titik pusat kelengkungan cermin cekung di mana jaraknya itu adalah 2 kali titik fokus. Selanjutnya dari gambar ini kita bagi menjadi 4 ruang. Yang pertama ruang 1 yaitu daerah dari titik tengah cermin sampai titik fokus. Yang kedua, ruang 2 yaitu daerah dari titik fokus sampai titik pusat kelengkungan. Ruang 3 yaitu daerah yang dimulai dari titik pusat kelengkungan. Dan yang terakhir, ruang 4 yaitu daerah yang berada di belakang cermin. Nah, itu dia bagian-bagian cermin cekung yang harus kita perhatikan untuk dapat menggambarkan letak bayangan yang dibentuk oleh pemantulan cahaya pada cermin cekung. Selanjutnya, kita masuk ke sinar-sinar istimewa pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung ini dibagi menjadi 3. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita gambarkan dulu bagian-bagian dari cermin cekungnya. Misalkan kita taruh bendanya itu di ruang 2. Nah, sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinarnya itu datang melalui benda sejajar dengan sumbu utama. Lalu ketika mengenai cermin dia akan dipantulkan melalui titik fokus seperti itu. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinarnya itu datang melewati benda, melewati titik fokus, lalu ketika mengenai cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Jadi sinar datang melewati benda, melewati titik pusat kelengkungan, lalu ketika mengenai cermin maka akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan pula. Nah, dalam menentukan letak bayangan minimal terdapat 2 sinar istimewa yang tergambarkan. Letak bayangan adalah perpotongan atau perpanjangan dari sinar pantul. Selanjutnya yaitu sifat bayangan pada pemantulan oleh cermin cekung. Jadi, ada 3 sifat yang akan dimiliki oleh bayangan. Sifat bayangan yang pertama yaitu bayangan nyata terjadi jika bayangan adalah titik potong dari sinar pantul atau bayangan itu bersifat maya ketika bayangan adalah titik potong dari perpanjangan sinar pantul. Sifat bayangan yang kedua yaitu bayangan tegak yang terjadi jika bayangan memiliki arah yang sama dengan arah benda, atau
bayangan terbalik jika bayangan memiliki arah yang berlawanan dengan arah benda. Sifat bayangan yang ketiga yaitu diperbesar. Jika bayangan memiliki ukuran yang lebih besar dari benda, atau bayangan diperkecil ketika bayangan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada benda. Contoh menentukan lokasi bayangan pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung. Yang pertama, kita gambarkan dulu bagian-bagian dari cermin cekung. Misalkan benda itu terletak di ruang 2. Kita gambarkan bendanya. Lalu kita gambarkan sinar-sinar istimewa yang bekerja padanya. Misal kita gunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan kita gunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu kita akan mendapatkan perpotongan dari sinar pantul sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua. Berarti bayangan akan terbentuk di sana. Nah, sifat bayangan yang terbentuk yaitu yang pertama, nyata. Karena bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari sinar pantul, bukan dari perpanjangan sinar pantul. Yang kedua yaitu terbalik. Bisa kita lihat arah benda itu ke atas, sedangkan arah bayangan itu ke bawah. Jadi sifat bayangan yang kedua itu terbalik. Yang ketiga yaitu diperbesar, karena bisa kita lihat antara benda dengan bayangan itu ukurannya lebih besar bayangan. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memudahkan kita untuk memahami materi-materi fisika. Jangan lupa share ke teman fisika kita yang lain.